Itu loh, kok tega gitu ya. Ya itulah, oke memang begitu karakter pemerintahan, ya kita harus keluar dengan apa yang tidak dikuatkan gitu. Net resource outflow dari daerah ke Jakarta. Sadar nggak sih kita di Jakarta ini dimanja, naik LRT, tinggal langkah gini LRT. Jaklingko ada gratis, Transjakarta ada, ke bandara naik kereta api, sedemikian lengkap. Emang dari mana Jakarta? Sementara yang kaya sumber daya alam, kalau nggak salah Pak Edi Rahmayadi itu bilang, kira-kira kekayaan dari Sumatera Utara yang ditarik oleh pusat 400 triliun, yang kembali cuma 4%-nya gitu. Dan ini terjadi di mana-mana, di Papua, segala macam ya. Jadi daerah itu semakin miskin. Kalau di masa lalu, peranan luar Jawa itu besar gitu ya. Bung Hatta, wapresnya dari luar Jawa, Pak JK, ada Malik, masih ada. Kalau sekarang 6 calon, capres, cawapres, semua Jawa. Bilang, ini kami dapat apa? Kalian kerjanya mengeksploitasi kami terus. Di panggung politik, kalian yang berkuasa, merusak kalian juga. Sorry deh, enough is enough. Gua keluar aja dari Indonesia. Kementerian Keuangan kan harusnya ngerem ya. Kalau semua ngegas, kalau tidak ada perubahan, bisnis saya susul. Saya duga 2026 kita akan masuk ke krisis cukup besar. Tapi barangkali itu syarat untuk perubahan yang hakiki, memang harus lewat krisis. Tidak ada yang tidak lewat krisis. Sebagaimana kita berharap Mentari akan kembali menerangi bumi besok hari. Tapi ingat, harus lewat malam dulu yang gelap. That's natural law. Wah, ini menunjukkan kemandirian kita gitu. Wah, sekarang masyarakat generasi Z juga beli SBN gitu kan. Kita makin mandiri. Padahal karena ini makin gak laku. Yang beli jadi net sell asing itu belakangan ini udah net buy lagi gitu. Ya karena bunganya dinaikkan. Ya siapa yang gak kepengen gitu. Tapi walaupun demikian, tergolong belasan persen ini tinggi dibandingkan dengan Vietnam dan Thailand. Vietnam itu cuma seumprit gitu. Sehingga apa? Jadi kalau masih di 14% ini asing, kalau asingnya semua jual gitu, kalau ada apa-apa di Indonesia, diambles gitu. Kalau di Vietnam 1% lo keluar sono cuek aja gitu loh. Tapi memang Malaysia lebih tinggi sekarang. Tadinya Indonesia ini paling tinggi. Tadinya dipercaya oleh shock oversubscribe kan gitu kan. Itu loh, kok tega gitu ya. Apa? Ya itulah. Oke, memang begitu karakter pemerintahan, ya kita harus keluar dengan apa yang tidak dikuatkan gitu. Jadi pemerintah itu jujur sebetulnya dalam artian hanya menyampaikan yang baik-baik. Tidak berbohong dia. Ya inflasi emang bener sih. Bergantung definisinya kan. Loh kok inflasi 2,5 kok. Kita ya inflasinya mencerminkan kondisi seluruh rakyat. Kalau kita ke rumah sakit, CT scan aja udah 12 juta gitu. Itu yang kena kita itu. Sekolah kemarin saya ke Universitas Muhammadiyah Purwokerto 6 juta per semester. Saya pikir nggak sebesar itu gitu kan. Ada dimensi sosialnya. Enggak. Apalagi negeri. Jadi inflasi kita jangan ikut inflasi pemerintah. Inflasi buruh tuh jangan ikut inflasi pemerintah. Ditekan inflasi itu ongkosnya mahal sekali. Karena apa itu tadi? Dana kompensasi. Dulu kita menyalahkan Pak SBY. Yang Pak JK kalau nggak salah yang bilang selama era Pak SBY itu kira-kira 1.500 triliun itu subsidi BBM. Sama dengan, hampir sama dengan. Saya pikir dulu kan ada reformasi tata kelola migas gitu kan. Enggak, cuma berapa bulan aja gitu. Jadi ini bukanlah kemandirian. Karena kita udah terlalu banyak isu utang sehingga di pasarnya jadi udah jenuh gitu. Nah ini tadi yang foreign currencies-nya itu 19, kira-kira hampir sama lah ya, 23 sama
tahun terakhir ini. Nah ini yang ngasutnya tadi dipegang oleh asing, yang 80% ini berapa yang di tangan asing? Local currency bonds, hold by foreign investors. Gitu. Dari ADB datanya. Nah ini tadi udah Bang Awalil, makin sentralistis. Hanya Bung Reza bilang tadi, mengangkat kembali wacana negara federal. Nah kalau saya sih kalau ada kemewahan gitu, ada yang satu lembaga donor membiayai, saya tuh ingin sekali melakukan kajian tentang net resource outflow dari daerah ke Jakarta. Jadi sadar nggak sih kita di Jakarta ini manja. Saya tinggal di Kuningan di apartemen 100 meter gitu, naik LRT, tinggal langkah gini LRT. Maksudnya nggak di depan rumah tapi walking distance gitu. Jaklingko ada gratis, Transjakarta ada, LRT saya ke Bekasi naik LRT, ke bandara naik kereta api, ke Pondok Labu naik MRT, sedemikian lengkap. Emang dari mana Jakarta? Sementara yang kaya sumber daya alam, kalau nggak salah Pak Edi Rahmayadi itu bilang, kira-kira kekayaan dari Sumatera Utara yang ditarik oleh pusat 400 triliun, yang kembali cuma 4%-nya gitu. Dan ini terjadi di mana-mana, di Papua, segala macam ya. Itu net resource outflow. Jadi daerah itu semakin miskin. Nah, perbankan juga gitu. Ya, jadi misalnya petani, kita udah bina petani di Sumatera Barat, misalnya gitu, produksi naik, petani pendapatannya bertambah, dimasukin ke bank pemerintah. Oleh bank pemerintah, bukannya disalurkan ke masyarakat, dibawa ke Jakarta, membiayai OSO, Sinarmas, Reza Halid, gitu. Gitu. Nah, jadi bukan uang dari pusat itu ke daerah. Nah, tercermin yang masuk lewat APBN, lewat transfer ke daerah kan persentasenya turun terus. Dan beberapa tempat sungguh mengatakan kepala panglima adatnya, kami siap perang sama pemerintah pusat. Gitu udah. Ini memang udah concern di kawasan timur Sumatera, di pantai timur Sumatera, di Kalimantan ya. Syukur agak soft itu ya, kepala Dayak keseluruhan kan Bang itu tuh. Apa namanya? Teras Narang ya. Dia nggak mempolitisasi gitu, padahal sebetulnya geramnya dia bikin lembaga otonomi daerah juga di UKI itu ya. Jadi memang ini concern yang saya rasa kalau ada apa-apa pada akhirnya, sorry ya saya nggak mau ikut-ikutan krisis di Jawa itu. Nah ditambah kalau di masa lalu peranan luar Jawa itu besar gitu ya. Bung Hatta, wapresnya dari luar Jawa, ada Pak JK, ada Adam Malik, masih ada. Kalau sekarang 6 calon, capres, cawapres semua Jawa. Bilang, ini kami dapat apa? Kalian kerjanya mengeksploitasi kami terus. Di panggung politik, kalian yang berkuasa, merusak kalian juga. Sorry deh, enough is enough. Gua keluar lagi dari Indonesia. Gua lihat tuh Timor Leste habis keluar dari Indonesia, angka harapan hidupnya udah lebih tinggi dari Indonesia. Mereka sekarang ada yang namanya sovereign wealth funds. Hanya 10% dari pendapatan minyaknya yang bisa dipakai masuk APBN. Sisanya buat generasi mendatang. Kita nggak mikirin generasi mendagang. Bonus demografi, generasi emas. Emas apaan? Cemas, iya. Oh, udah deh. Mudah-mudahan terlindungilah mereka. Ya. Mereka sekarang makin sering keluar gara-gara IKN ini. Sedih lah. Ini kan hak asasi manusia hewani ya. Dan HAM aja, karena kita harus dekat juga dengan alam. Jadi
Apa yang kita harapkan? Tukeran lagi. Apa yang kita harapkan? Nah, baru optimis itu kalau oke, katanya sih di tentara itu kalau prajurit itu mau tidak mau kan Pak Prabowo sekarang prajuritnya Jokowi itu loyal pada atasan. Tapi kalau dia udah pemimpin puncak semua harus ikut saya gitu. Mudah-mudahan sih, tapi sampai sekarang tidak ada tanda-tanda yang ditunjukkan gitu. Ya. Thomas saja yang di Kementerian Keuangan itu kata teman keuangan, ya ingat ya, saya ini juga politisi. Apa maksudnya itu? Udah mulai ya gaya-gayanya gitu. Kalau ngegas juga kan. Kalau Kementerian Keuangan kan harusnya ngerem ya. Kalau semua ngegas 2000, kalau tidak ada perubahan bisa saya susul. Saya duga 2026 kita akan masuk ke krisis cukup besar. Tapi barangkali itu syarat untuk perubahan yang hakiki memang harus lewat krisis. Tidak ada yang tidak lewat krisis. Sebagaimana kita berharap mentari akan kembali menerangi bumi besok hari. Tapi ingat harus lewat malam dulu yang gelap. That's natural law. Nah mudah-mudahan tatkala itu momen itu ada, konsep kita untuk Indonesia yang benar tuh udah siap gitu. Jangan kasih cek kosong lagi ke mereka juga gitu. Terima kasih.